Kreativitas adalah modal yang dimiliki oleh semua insan. Dan di saat-saat dunia sudah sangat global dan sangat canggih sekarang ini, industri kreatif adalah industri masa depan yang bisa membuat keberlangsungan kehidupan ini lebih baik lagi. Jadi mari ya kita untuk meningkatkan kreativitas kita dan merealisasikan kreativitas kita itu dalam bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apapun kreativitas, apapun bakat minat yang dimiliki, itu adalah suatu karya dan yang bernilai dan nilainya sangat tanpa batas. Yakinlah, ke depan industri kreatif adalah industri di masa depan. Selamat datang di Studio Icar, Bang Is. Oh, terima kasih udah diundang. Iya, undangannya pagi. Biasanya kalau kondangan itu sore, kalau di Bitung ya. Pagi ini adem ya? Adem, seadem apa? Iya, seadem perasaan kita berdua. Waduh. Tapi ngomong-ngomong adem, kita merah putih Indonesia. Iya, Indonesia. Bilang pada mereka. Teruslah kau berkibar. Berkibar, masih tetap berkibar dong Iya. ya. Iya. Wow. Tapi kalaupun masih tetap berkibar, tapi kan perlu orang-orang untuk mengibarkannya. Nah, ini dia. Ngeri ya bridgingnya. Sudah berapa hari HUT RI-nya Ke berapa? 70 berapa? Wah, gagal jadi warga Indonesia yang baik ini. Ya. Tapi yang pasti peran dari semua kalangan itu sangat penting ya, Wah, Bang ya. Iyalah. Ya itu. Kita ini dalam bernegara kita kan banyak sektornya nih. Iya. Ada yang ngurusin pemerintahan, ada yang ngurusin transportasi, Yes. ada perniagaan, kan, pertanian, perhubungan, telekomunikasi. Jadi itulah istilahnya pembagian ranah yang memang di situ ada tantangan kan, tantangannya untuk mengisi dan memaknai sekian tahun kemerdekaan kita ini kan. Wes, ngeri. Jadi apa namanya tuh aura-aura kemerdekaannya tuh udah mulai berasa ya. Iya, ini udah Juli. Udah Juli. Bulan depan kan? Mau bilang tahun depan. Bulan depan. Iya. Rasanya udah terasa nih ya hawa Agustusnya. Iya, salah satu contohnya kita menggunakan saya merah, Bapak Bang Is putih. Tapi ngomong-ngomong merah putih, kita udah lama nggak ketemu ya. Terakhir kapan ketemu ya? Mungkin 2013 kali. 2013 bukan sih? Iya kah? Iya, waktu komplain. Jadi waktu itu saya tuh pernah komplain waktu itu datang ke Radio Raja ya, di salah satu radio yang ada di Belitung. Waktu itu komplainnya karena tiba-tiba suara saya berkumandang di radio tersebut memutarkan sandiwara radio. Gitu sih. Waktu itu kita sempat ya, Pak Is kaget gak sih waktu itu Pak Is? Iya, karena yang memberikan filenya itu kan tidak sampai menyampaikan itu kan, jadi kaget lah. Iya. Loh, kenapa ini Dona tiba-tiba protes? Ya, langsung saya hapus dari. Langsung dihapus berarti ya? Iya, makanya sebenarnya mungkin ini salah satu apa ya? Iya, trigger. Trigger ya pertama iya. Terus yang kedua adalah mengingatkan kembali teman-teman bahwa sebenarnya industri kreatif itu salah satu apresiasinya seperti ini loh. Ya iya. Iya dong, karena kreatif itu mahal loh sebenarnya. Nah, walaupun itu tidak bisa dibayar dengan uang, tapi dalam bentuk apresiasi. Iya, betul. Iya. Bukti nyatanya, Belitung kan tidak begitu dikenal oleh dunia. Jadi paling-paling orang tahunya Belitung itu daerah penghasil timah kan? Iya, benar, daerah penghasil timah. Salah satu istilahnya orang Belitung yang sudah membuktikan industri kreatif itu bisa merubah satu daerah, Bang Andrea Herata kan? Nah, benar. Iya. Dengan kemampuan beliau membuat tulisan novel yang sebetulnya itu kisah yang ada di alam nyata, kisah nyata yang kemudian didramatisir gitu kan? Iya, pasti. Jadi novel kemudian dialih bahasakan dalam banyak bahasa
dan booming dia. Iya. Seantero dunia. Iya, betul. Kemudian ada lagi Mira Lesmana kan. Wah, ini novel bagus banget. Diangkatlah ke media film. Wah, tambah booming lagi kan. Iya, betul. Efeknya kan kayak sekarang gitu. Iya. Dunia pariwisata Belitung terdongkrak. Iya, sebenarnya. Makanya sebenarnya industri kreatif ini tidak bisa dilepas begitu saja. Ya, saya agak prihatin. Kenapa tuh? Itu kan sekian puluh tahun yang lampau. Iya. Benar. Kayaknya kesininya susulannya belum ada gitu. Oke. Tapi kalau menurut Bang Is sendiri kan sampai dengan sekarang masih tetap nih eksistensi di industri kreatif ya. Tidak pernah jauh dari dunia media nih. Lebih tepatnya kan. Kenapa sih? Nah, kayaknya mungkin bibit-bibit yang bisa meneruskan kiprahnya Bang Andrea, Bang Joni Rodit, Pak Cik Sidik itu tuh kurang diarahkan dan juga dipupuk gitu, kurang dipupuk. Jadi dia dengan zaman sudah sangat global begini ngarahnya ke lain gitu. Ke lain kemana tuh misalnya? Misalnya kalau sekarang kan karena banyak penyaluran yang kayaknya instan ya, kayak TikTok gitu, kayaknya ke situ aja. Aplikasi ya. Jadi sebetulnya itu adalah kreativitas, tapi hanya percikan-percikannya gitu. Oh iya, jadi, bukan percikan-percikan cinta bukan ya? Nah bisa juga. Jadi dengan instannya media sekarang untuk orang bisa populer, orang akhirnya mungkin penyalur istilahnya apresiasinya lebih ke situ gitu. Ekspresinya lebih ke media-media instan gitu. Iya. Nah, jadi dia tidak melihat sebenarnya Belitung itu bisa terdongkrak karena suatu industri kreatif. Iya, sebenarnya. Di industri novel, kemudian industri film. Nah, di situ Belitung real sekali kita rasakan kan? Iya, benar. Jadi itu sejarah Belitung dulu didominasi oleh tambang timah, kemudian timahnya mulai surut, kemudian masuk perkebunan sawit, nah kemudian masuk pariwisata. Pariwisata itu kan terdongkrak karena adanya karya kreatif itu. Iya, benar. Dan kesini-sininya Belitung berharap Belitung ini hanya sebagai tuan rumah gitu, tuan rumah dengan menyiapkan penginapan yang banyak, kemudian tempat-tempat rapat yang banyak, dan kendaraan untuk angkut yang banyak, untuk format pariwisata MICE namanya. Iya. Nah, ternyata dengan kendala penerbangan seperti sekarang, itu surut juga. Nah, ini kan masalah besar bagi kita kan? Iya. Apa kita balik ke timah lagi? Nggak mungkin kan? Kita sudah jadi wisata, kemudian aset yang sudah berputar untuk membangun dunia pariwisata Belitung itu tidak mungkin istilahnya jadi mangkrak gitu kan? Iya, sangat disayangkan. Harus dicari solusinya gitu kan? Benar. Tapi balik lagi ke industri kreatif nih. Nah, ketika kalau menurut Bang Is sendiri sebenarnya kita tuh krisis SDM nggak sih? Kita itu kurang bercermin kepada pendahulu. Jadi kita terbawa oleh suasana yang ada sekarang. Iya. Lagi populernya TikTok. Iya. Lagi populernya YouTube. Sebetulnya itu kalau lebih diarahkan yang lebih karya kreatif yang lebih istilahnya bisa bernilai lebih tinggi. Kalau TikTok dan YouTube mungkin ada sih nilainya. Iya. Tapi barangkali itu bersifat seperti recehan-recehan gitu. Remahan-remahan gendang lah ya. Nah, seperti itu. Kan generasi milenial kita kurang nyadar itu. Iya. Kenapa mereka tidak bercita-cita saya pengen kayak Bang Andrea gitu. Saya pengen kayak Bang Joni, saya pengen kayak Bang Sidik gitu kan. Kenapa? Mungkin kalau kita tanya mereka jarang yang sampai ke situ. Iya, dan bahkan bisa saja mereka tidak mengenal sosok itu. Nah, itu dia ngeri kan. Jadi kan ada yang salah ya dengan teman-teman orientasinya kita lebih instan gitu. Iya. Zaman instan jadi orientasi kreativitasnya lebih instan. Ya, nah berarti sebenarnya kita tuh berharap oke, boleh instan, tapi bagaimana cara untuk mempertahankan instan itu ya? Iya. Iya nggak sih? Artinya
mungkin secara lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga baik yang pendidikan dalam sekolah maupun luar sekolah itu perlu mengarahkan generasi-generasi milenial, generasi Z sekarang itu supaya mereka bisa menjadi penerus dari generasi sebelumnya yang memang sudah menorehkan sejarah. Membuat Belitung ini kembali mencuat. Ya, karena kita butuh regenerasi ya. Iya. Nah, tapi balik lagi nih, Bang. Ketika ada statement nih dari beberapa orang yang mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak loh orang-orang Belitung ini yang hebat-hebat, tapi dia tidak bisa berkembang di Belitung. Hanya bisa berkembangnya ketika di luar. Berarti ada apa sih sebenarnya kalau menurut Bang Is? Kalau Belitung sebenarnya dari zaman sejarah, mungkin zaman kerajaan juga karena geografisnya di perlintasan, kami kira Belitung itu sangat terbuka. Jadi orang Belitung itu sangat cepat sekali kalau ingin istilahnya untuk lebih berkembang, migrasi ke ibu kota dan sebagainya ya. Jadi ya memang tingkat kehidupan Belitung tentunya di bawah ibu kota, jauh di bawah ibu kota gitu kan. Jadi kalaupun misalnya para kreator-kreator yang ada di Belitung itu kurang berkembang, mungkin karena mereka lebih menyelubungi diri, membatasi kreativitas dan juga relasi yang mereka ada itu mungkin hanya di lingkup Belitung. Padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi sekarang kan sebenarnya sudah tanpa batas gitu kan. Benar. Kita buat studio di Belitung tapi bisa mendunia juga gitu kan. Betul. Karena teknologi komunikasinya sudah sangat sangat mumpuni dan canggih ya. Dan perlu diingat oleh generasi milenial dan generasi Z sekarang. Zamannya mereka nanti memasuki dunia kerja, sumber daya yang dulunya pada zaman nenek moyang kita itu merupakan sumber utama dari penghidupan, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, bauksit dan sebagainya, itu saya yakin kalau sudah sekian puluh tahun ke depan sudah sangat sulit. Jadi tapi kita sebagai insan yang berakal dan pekerti ya, kita ternyata tidak terkungkung oleh itu. Ternyata kan dengan kreativitas manusia itu bisa menemukan alternatif dari sumber daya alam yang habis sudah. Karena ada banyak pilihan sebenarnya. Jadi sebetulnya kreativitas itu 11-12 dengan inovasi gitu ya. 11-12. Iya. Jadi industri yang menjanjikan ke depan adalah industri kreatif. Pasti. Ya. Tidak akan terkontaminasi. Iya. Dan memang sebetulnya industri kreatif itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Tapi artinya kalau dengan sumber daya yang semakin menipis, industri kreatif tentunya perlu lebih kita tekuni, karena nilai suatu kreativitas atau inovasi atau suatu karya itu abadi. Tapi kalau menurut Bang Is sendiri di Belitung ini masih ada nggak sih sosok ataupun suatu lembaga atau suatu kelompok yang menghargai atau mengapresiasi bentuk dari kreatif? Pasti ya, bahwa pariwisata itu kan ujungnya misalnya dinas pariwisata dan industri kreatif. Artinya sebenarnya secara institusi yang memiliki kewenangan untuk membina itu adalah dinas pariwisata. Kenapa digandingkan dengan industri kreatif? Karena ternyata pariwisata itu bisa bangkit karena industri kreatif. Betul. Dia lokomotifnya di situ di industri kreatif. Nah, jadi teman-teman yang bisa berkreasi seni daerah kemudian dikreasikan itu memang diwadahi dengan sanggar-sanggar, kemudian kalau ada event-event mereka pasti dapat job gitu kan. Nah ini ngomong masalah job ya. Jadi kita tuh fair-fairan aja ya. Jadi secara teknis di Belitung ini kita pasti ada yang namanya regenerasi. Salah satunya contoh MC.
Kalau menurut Bang Is sendiri, MC itu kan di Belitung tuh banyak banget. Banyak. Tapi kenapa hanya itu saja? Apakah harga yang mempengaruhi atau memang kreatif dari si MC? Iya. Kualitas ya. Kalau menurut Bang Is ya. Jadi begini, kadang-kadang orang Belitung itu memang masih dominan sifat latahnya gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sering hadir di event-event besar, ternyata dilihat figur yang sebagai MC-nya itu orang seperti itu, pasti nanti dia berkeinginan kalau acara hajatan dia manggil MC-nya seperti itu juga. Jadi kayak apa ya, kayak fanatik atau gimana gitu, sehingga maunya yang itu gitu. Padahal sebetulnya di semua lingkungan itu pasti ada orang yang memiliki kemampuan public speaking-nya bagus ya. Tapi bukan faktor ini ya, budgetnya dia lebih murah, ya udahlah pakai dia nih misalnya kan. Memang dunia kreatif itu kan agak apa ya, secara standar harganya itu tidak ada yang baku. Iya, benar. Tidak ada yang baku. Betul. Nah, tapi pada umumnya masyarakat kita mengambil patokan umum begitu, patokan umum, dan yang penyedia jasa pun biasanya juga dia adaptif juga dengan tingkat kemampuan masyarakat gitu. Iya. Jadi artinya jasa daripada pelaku kreativitas itu memang menyesuaikan juga dengan lingkungan. Nah, jadi karena Belitung ini mungkin secara tingkat ekonominya mungkin ya masih, apalagi sekarang ya sedang turun ya, mungkin ya otomatis industri kreatif harus menyesuaikan tingkat harganya juga. Berarti bentuk apresiasi terhadap industri kreatif dalam bidang MC nih, public speaking, harus menurunkan standar. Maksudnya bukan standar, harus menurunkan harga biar dia ini mendapatkan apresiasi. Gitu gak sih? Kayaknya kalau begini, yang kebanyakan membutuhkan MC itu kan memang kegiatan-kegiatan seremonial yang memang formal gitu ya. Kalau hanya untuk acara di kampung bisa main tunjuk-tunjuk aja gitu kan. Iya. Nah, jadi begini sebenarnya, kalau formal itu nggak ada urusan dengan ekonomi suatu daerah. Iya. Karena apalagi misalnya eventnya sampai event internasional kayak G20 gitu, event ASEAN gitu kan, atau event-event acara kementerian. Tentunya kita mengikuti pusat standar MC-nya. Iya. Karena itu kita pasti melayani atau meladani instansi yang formal. Nah, dan mereka pasti karena menghadirkan pengunjung-pengunjung dari berbagai daerah, dari luar ya, pasti sedikit banyak kalau standar yang dipakai itu standar pusat pasti. Iya, berarti standar pusat yang dipakai artinya kalau standar secara budgeting masuk dong. Harusnya masuk ya, walaupun misalnya di atas standar Belitung nih misalnya, standar si MC-nya harusnya masuk. Tapi kenapa harus si orang tersebut mungkin ya? Mungkin lobbynya lebih oke. Bisa, ya karena apa namanya? Ya memang itu hukum alamnya seperti itu. Betul. Jadi artinya jaringan itu ya, jaringan dan kedekatan itu memang berpengaruh. Sangat penting ya. Berarti ini hal ini juga sama ketika sebenarnya di Belitung ini IO tuh banyak ya kan. Tapi kenapa tiba-tiba di sesuatu acara yang lumayan besar tapi melibatkan IO yang luar, kok yang di Belitung nggak dipakai gitu? Begini, kalau di level kementerian kadang-kadang IO itu ada hasil seleksi. Jadi ada mungkin nilai budgetnya suatu event itu sudah di atas 100-200 juta gitu. Jadi standar untuk pengadaan barang jasanya dia harus lelang. Jadi dia lelang. Sebenarnya tinggal IO yang di Belitung ini mau bersaing nggak dengan IO di pusat itu. Biasanya kan dibuka lelang itu, bisa diumumkan, bisa diakses di LPSE kita kan. Nah, kalau memang secara kelengkapan perusahaan IO-nya sama cukup, kenapa enggak gitu kita ikut bersaing gitu kan? Iya, betul. Karena kalau sudah nilainya di atas 200 juta gitu pasti lelang.
Pasti lelang. Lelang. Nah, kalau Belitung ikut pasti ada peluangnya juga Belitung kepilih gitu kan, menang lelangnya. Oke, berarti ini bukan tidak mungkin ya dari Belitungnya juga ikut berpartisipasi. Artinya sudah tahu lah cara kerjanya tuh seperti ini loh. Karena terkadang Bang, mungkin kita yang tidak tahu prosedurnya seperti apa kan, kok pakai orang luar misalnya gitu kan, orang sendiri gak dipakai. Oh ternyata ada seleksi. Ada seleksi, jadi lelang itu namanya. Lelang. Jadi buka harganya berapa, mungkin ya kualitasnya bagaimana, nanti dibandingkan di antara peserta, pasti orang yang akan memakai jasa I.O itu pilih yang terefisien lah gitu. Betul, ya tapi kualitasnya bagus ya. Betul. Jadi gitulah lelang kan. Jadi pada umumnya kalau instansi yang resmi gitu, baik itu kementerian mungkin ya, kemudian BUMN itu tetap harus mekanismenya lelang deh. Pasti harus dilelang, apalagi di atas ratusan juta. Iya, pastinya lelang. Kalau nggak dilelang itu capek, dikeroyok tuh. Saya pak. Iyalah, banyak yang mau kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah kreatif lagi ya, kita berdua nih sama-sama orang radio. Iya. Dulunya. Kalau saya dulunya, sekarang kadang-kadang geser lah gitu ya. Saya agak sedikit bergeser. Ya, walaupun saya masih di suara, saya di voice over, cuma di iklan di luar. Karena masih kalau suara voice over kan suara masih bisa dikirim. Iya. Saya kagum dengan kiprah Mas Dona. Mas, Mbak Dona. Mas, udah Dona ya. Dona. Sorry. Seleo. Jadi dulu yang saya tahu eksis di radio RBT, kemudian POB gitu kan. Tiba-tiba sudah mainnya Jakarta gitu. Wah, hebat saya bilang. Itu bagi saya itu suatu suatu hal yang patut diapresiasi juga. Artinya jejaringnya memang udah masuk ke sana kan, jejaring untuk. Karena gimana ya, kalau saya tuh lebih ke mungkin ngasih tahu nih ke teman-teman, lebih ke adik-adik ya, bahwa kreatif ini tuh, industri kreatif itu fleksibel loh. Artinya kita bisa kesini, kesini. Selama kita tuh mau. Dan kita tuh maunya ini dalam artian ya berusaha dulu lah menikmati proses gitu loh. Gak ada yang bisa langsung jadi. Nah, cuman balik lagi. Ketika kita udah putar haluan bukan berarti enggak lagi ya. Cari lagi rute yang lain. Kira-kira kita diapresiasi nggak sih? Iya. Diapresiasi ini dalam artian dipakai nggak sih kemampuan kita ini? Tapi kalau ternyata di tempat kita ini nggak dipakai, ya udah kita balik lagi lah mencari tempat yang memang mengapresiasi skill yang kita punya. Itu sih. Dunia penyiaran ya, baik itu radio, TV, kemudian juga content creator itu bagian dari industri kreatif. Iya, betul. Jadi jasa penyiaran, jasa pembuatan konten, sebetulnya zaman digital sekarang itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jangankan instansi ya. Per orang pegawai atau mahasiswa atau siswa tingkat SMP aja, mereka sudah harus bisa sering diberikan tugas-tugas yang harus menyajikan konten. Nah, jadi artinya memang kami yakin di antara sekian person yang diemban tugas seperti itu, ada yang mungkin perlu pihak ketiga lah dia. Kalau sudah agak rumit kan mungkin nggak di luar kemampuan dia kan. Benar. Jadi sebetulnya tinggal keyakinan dari yang punya usaha studio atau konten kreatif ini mempromosikan jasanya ini. Orang itu mungkin belum tahu gitu. Betul. Padahal butuh gitu kan. Kayak saya tahu sendiri teman-teman saya yang pendidikan kedinasan, rata-rata harus bikin video. Serius? Ada narasinya, ada tag-nya. Jadi artinya dinas ini sebenarnya mengupgrade diri juga ya, dari cara kerjanya. Ya, karena sekarang memang zaman multimedia kan. Betul. Jadi kalau cuma karya tulis, tidak ada secara audio visual, itu bisa hanya sekedar tulisan yang direkayasa. Kalau dilengkapi dengan audio visual, orang lebih yakin. Itu jadi nggak bisa diganggu gugat tuh. Karena ada visualnya kan. Benar. Artinya
teman-teman yang bergerak di industri kreatif yang bisa mengolah video, mengolah gambar, mengolah suara, mengolah teks itu jadi sajian multimedia, itu jasanya sangat diperlukan. Dan buktinya sekarang sampai ke level pendidikan dasar pun mereka sudah ada diembankan tugas-tugas itu. Dan orang tua pasti kewalahan kalau anak-anaknya ada tugas seperti itu. Orang tuanya mungkin skill multimedianya masih minim, masih amatir gitu. Jadi dan itu lomba kompetisi seperti itu nanti dia akan terus naik levelnya dari mungkin ada kompetisi sampai ke level nasional gitu kan. Artinya setiap level itu beda-beda lagi nih. Yang kalau cuma level kabupaten videonya sekian durasinya. Ke ini tambah kaya lagi, ada grafik-grafiknya apa. Sampai ke nasional gitu kan, seperti itu. Keren itu, sih. Itu peluang yang memang di depan mata saya pikir. Karena betul. Itu real gitu. Bukan saya berandai-andai, itu real. Jadi kalau zaman dulu itu buku adalah jendela dunia, kalau sekarang udah sedikit bergeser, harus ada visualnya harus juga. Ada visualnya audio visualnya. Iya benar. Jangan-jangan itu karya rekaannya aja buku. Karena tulisan masih bisa direka ya. Kalau udah ada videonya, audio visualnya. Yakin orang. Nangis tuh. Editnya susah tuh. Walaupun masih ada kemungkinan masih bisa diedit, cuman kecil kemungkinan. Jadi sebenarnya industri kreatif ke depan itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan dan memang generasi milenial dan generasi Z sekarang itu perlu diarahkan mereka lebih memiliki dan lebih tertarik lagi ke industri kreatif karena itulah masa depan mereka. Tapi kalau menurut Bang Is sendiri, apa sih yang bisa kita tawarkan kepada mereka? Kalau menurut Bang Is ya, kan Bang Is ini memang sudah bisa lah melihat sedikit-sedikit di hadapan Bang Is, di depan mata bahwa tipe-tipe anak-anak Belitung ini seperti ini loh. Dan sebenarnya peta minat anak-anak itu sudah ada di sekolah masing-masing. Karena di tiap sekolah ada guru konselingnya. Dan itu saya juga pernah jadi berprofesi di situ. Saya buat petanya, anak ini profesinya kemana gitu. Sudah ada petanya, tinggal nanti sekolah menyiapkan kayak satu kegiatan ekstrakurikuler dan juga atau dari kita sebagai pemilik usaha EO atau industri multimedia ini membuat event gitu sehingga dia ada lebih semangat, ada kompetisi gitu ya. Jadi selain di lingkungan sekolah, di lingkungan luar dia kalau pasti ada kebanggaan lain lagi. Kalau di luar sekolah dia juga mumpuni gitu. Sampai ke level-level mana gitu kan. Artinya nggak stuck cuma sampai di sekolah aja, tapi berkelanjutan. Di sekolah mungkin dasarnya gitu nanti kita yang di luar sekolah mungkin lebih memotivasi mereka bahwa kalau mereka bisa mengolah atau jadi seorang kreator yang baik itu dia banyak sekali peluangnya gitu dan ada apresiasi yang bagus dari yang bisa didapat itu ya. Jadi ibarat sebuah ajang, tidak hanya mengikuti ajang kemudian menjadi pemenang stuck di situ aja, tapi ada yang dilakukan setelah itu. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat nih buat teman-teman, adik-adik kita, karena biar gimana pun kita butuh regenerasi ya Pak. Gak mungkin cuma itu doang. 5 tahun ke depan orang ini lagi, 5 tahun ke depan lagi, yang ini lagi. Kita harapkan ada Andrea Herata yang baru, kemudian Pak Joni Rodit yang baru ya semuanya. Kemudian Sidik yang baru. Jadi mereka kan generasi yang mungkin sudah habis dimakan usia dan juga memang harus ada generasinya kan. Jadi kalau sekian dekade ini nggak ada yang mencuat naik gitu, kayaknya wah ini mengkhawatirkan. Ada yang salah dan mengkhawatirkan juga gitu kan. Betul. Padahal dari situlah fondasi New Belitung itu muncul. Disitulah New Belitung itu muncul. Dari daerah tambang jadi daerah pariwisata, industri kreatif. Artinya pariwisata itu tidak hanya dengan alam saja, tapi industri kreatif kita lupa itu ya. Lupa. Lupa. Oke, kita ingatkan kembali kalau begitu. Oke, Bang Is, terima kasih Bang Is. Kita ingatkan kembali untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan nantinya bisa kita merefresh kembali. Tapi yang pasti butuh butuh support dari semua kalangan. Artinya kita tidak mau Belitung hanya segini-gini aja. Hanya orang itu aja. Kita butuh regenerasi dan siapa tahu nanti akan
muncul bibit-bibit baru. Kita titipkan juga dengan pimpinan kita yang akan duduk sebentar nanti. lagi. Oh iya, betul. Ya, dengan para legislatif maupun eksekutif yang untuk tahun 2004 ini ganti semua kan? Oh iya. Kita titipin. Jadi merefresh semuanya. Iya. Ya Pak, jangan lupa loh. Jangan lupa. Industri kreatif loh Pak. Jangan lupa loh Pak. Kalau seandainya Bapak tidak mengerti, nggak apa-apa, bisa diskusi sama orang yang memang pada bidangnya. Gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bang Is. Oke, sama-sama.